Puji nama Tuhan, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bersama-sama dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada Minggu Advent yang ketiga ini terambil di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian: Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin untuk firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu tiap-tiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada Minggu Advent ketiga ini adalah di dalam Dia ada hidup. Sekali lagi, tema kita adalah di dalam Dia ada hidup, atau di dalam Kristus ada hidup. Setiap makhluk yang bernyawa yang ada di dalam dunia ini pasti tidak serta-merta hidup dengan sendirinya, tetapi semua adalah campur tangan Tuhan, boleh nyata dalam kehidupan setiap makhluk hidup, mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan kita manusia. Semua ada bukan dengan sendiri, tetapi oleh karena pertolongan dan campur tangan Tuhan, tentunya diciptakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Minggu Advent yang ketiga ini, kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini dari ayat yang pertama sampai 9. Apa saja yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini tentang firman yang telah menjadi manusia. Yang pertama, siapa firman itu? Jadi kita bisa lihat di dalam ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi, siapa firman itu? Firman itu adalah Allah sendiri, atau pribadi Allah yang kedua daripada Allah Tritunggal, Yesus Kristus. Jadi firman yang telah menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus, yang sebentar lagi kita rayakan hari kelahirannya, yang kita nantikan kedatangannya pada kali yang kedua untuk menjemput setiap kita yang percaya kepadanya dan memberikan tempat bagi mereka yang menjadi milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini jelas bahwa firman yang telah menjadi manusia itu adalah Allah sendiri, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Poin yang kedua, apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus? Kita bisa temukan di dalam ayat 3, 4, dan 5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa yang dikerjakan oleh Kristus sebagai Tuhan? Maka yang pertama yang dilakukan oleh Kristus, atau yang dilakukan firman yang telah menjadi manusia itu adalah
Dia menciptakan alam semesta. Itu dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya segala sesuatu, baik itu tumbuhan, binatang, manusia, langit dan bumi, dan segala-galanya yang ada dalam dunia ini, semuanya diciptakan oleh Kristus. Dia adalah pencipta. Dia adalah pemilik segala alam semesta ini. Itu yang pertama yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkenaan dengan kedatangan atau inkarnasi Yesus Kristus menjadi manusia, memberikan kehidupan bagi manusia yang telah berdosa. Ketika manusia diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, mereka ternyata jatuh di dalam dosa, sehingga kehidupan mereka menjadi gelap. Mereka tidak memiliki hidup, dan disitulah Tuhan berinisiatif mencari mereka. Tuhan Allah memotong seekor binatang, dan kulit binatang itu dijadikan penutup tubuh mereka atau menjadi pakaian bagi mereka sebagai lambang bagaimana Allah akan menebus manusia dari dosa. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristus ketika manusia terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh kuasa maut. Maka Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia bernatal di dalam dunia menjadi manusia dan memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya. Dan tentunya di dalam Dia ada hidup. Ketika manusia berdosa, hukumannya adalah maut atau kematian. Tetapi ketika kita percaya kepadanya, maka maut bukanlah menjadi ketakutan bagi kita. Karena kita percaya bahwa kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Yang memberikan hidup, yang membawa manusia kepada terang. Terang yang hidup, terang yang menerangi setiap kehidupan kita, menuntun kita, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang pasti, keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita adalah keselamatan yang pasti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengerti siapa firman itu, bahwa Yesus Kristus sendiri, Dia adalah pribadi Allah kedua di dalam Allah Tritunggal, yang mengerjakan, menciptakan langit dan bumi, dan memberikan kehidupan kekal, membawa manusia yang dalam gelap menuju kepada terang yang ajaib, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Poin yang ketiga yang kita pelajari adalah bagaimana Yohanes diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita ini. Kita bisa temukan di dalam ayat 6-9. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Natal yang pertama, Yohanes diutus untuk memberitakan tentang terang itu. Dan saat ini, kita sebagai umat Tuhan yang diutus oleh Allah untuk memberitakan tentang terang itu. Saya dan saudara merupakan duta-dutanya Kristus. Saya dan saudara merupakan agen-agennya Kristus. Oleh karena itu, hari ini Tuhan mengajak kita untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang memberikan kehidupan, yang memberikan terang bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita yang ada dalam Kristus akan memiliki hidup. Hidup di dalam kekekalan. Hidup yang penuh dengan kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah setiap kita yang telah menjadi umat boleh mengambil bagian dalam menyampaikan berita sukacita ini dimanapun kita berada. Kita mulai dari keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, tempat kita bekerja, sehingga mereka juga boleh memperoleh hidup yang berkelimpahan.
memperoleh terang yang membawa mereka kepada Kristus. Biarlah melalui firman Tuhan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Selamat merayakan Minggu Advent yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.